Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Rahman, NPM 1821020143. Saya mahasiswa semester 5 kelas B dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas video tentang mata kuliah HAPA dari dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradipta MHI. Saya akan menjelaskan tentang pengajuan gugatan. Baiklah, pengajuan gugatan berisi tentang berapa poin, yaitu yang pertama tuntutan hak, yang kedua isi, dan yang ketiga kompetensi dan kumulasi atau penggabungan gugatan. Yang pertama, baiklah, tuntutan hak adalah persoalan yang dihadapi seseorang diajukan ke pengadilan perdata, yaitu ada dua macam. Yang pertama, persoalan yang mengandung konflik, dan yang kedua, persoalan yang tidak mengandung konflik. Tuntutan hak dalam pasal 142 ayat 1 RGB atau pasal 118 ayat 1 HIR disebut tuntutan Burgerliche Vordering atau gugatan perdata. Merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah Eigenrechtting, yang artinya main hakim sendiri. Dan tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup. Ada dua macam tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan, yang bertitik tolak ada atau tidak adanya sengketa. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Lalu tuntutan hak yang tidak mengandung konflik atau sengketa disebut permohon, di mana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Baik, poin kedua, isi gugatan. Bentuk gugatan adalah surat. Oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat, seperti tempat dan tanggal dibuatnya, kepada siapa dan kemana gugatan ditujukan. Isi gugatan juga harus ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat gugatan atau mengirim gugatan atau kuasanya dan ditandatangani. Ditinjau dari isi gugatan pasal 8 RV menentukan bahwa gugatan memuat: 1. Identitas para pihak, yang kedua posita, yang ketiga petitum. Baiklah, yang pertama, identitas para pihak. Dalam perkara perdata biasanya terdiri dari dua pihak, yaitu yang pertama pihak penggugat dan kedua pihak tergugat. Para pihak dapat beracara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilkannya kepada seorang kuasa atau kuasa khusus. Para pihak itu dibedakan atas pihak material dan pihak formil. Baiklah, pihak material adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu penggugat dan tergugat. Lalu pihak formil adalah pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu identitas para pihak tidak lain adalah jati dirinya atau ciri-ciri masing-masing dari pihak, baik penggugat ataupun tergugat, terutama nama dan alamat, tempat tinggal, domisili, dan tempat kedudukan. Ditambah kejelasan umur, kerjaan, status perkawinan. Baik, yang kedua posita. Apa itu posita? Posita adalah dalil-dalil dari penggugat menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan penggugat. Posita memuat dua hal pokok dalam uraiannya. Yang pertama, dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan fakta-fakta, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mendeskripsikan duduknya masalah. Kedua, dasar-dasar atau alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, yaitu hubungan hukum penggugat atau tergugat dengan materi objek sengketa. Yang ketiga, petitum. Apa itu petitum? Petitum adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dalam amar atau diktum putusan pengadilan. Petitum
petitum gugatan haruslah dirumuskan dengan jelas, cermat, karena berimplikasi luas baik dalam proses persidangan maupun nanti setelah putusan dimohonkan eksekusi. Perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Dan setiap tuntutan dalam petitum haruslah dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Yang ketiga, kompetensi. Dalam hukum acara dikenal ada dua kompetensi atau kewenangan, yaitu kompetensi atau kewenangan absolut dan kompetensi atau kewenangan relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara absolut atau mutlak. Yang kedua, kompetensi relatif sering disebut dengan kewenangan nisbi yang menyangkut bagian kewenangan mengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Artinya, suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Yang keempat, kumulasi atau penggabungan gugatan. Dalam perkara perdata, sekurangnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau lebih dari satu orang. Demikian juga tuntutannya, bisa terjadi satu tuntutan dan dapat pula terjadi beberapa tuntutan dalam gugatan. Apabila pihak terdiri lebih dari satu orang atau tuntutannya lebih dari satu, maka disebut telah terjadi kumulasi atau penggabungan gugatan. Kumulasi ini ada dua jenis, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Yang pertama, kumulasi subjektif terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih satu orang atau subjek hukum. Syarat untuk kumulasi subjektif adalah bahwa terhadap tuntutan yang diajukan tersebut haruslah ada hubungan yang erat antara satu subjek dan orang yang termasuk subjek atau orang lainnya. Apabila hubungan itu tidak ada, maka harus digugat dengan cara tersendiri. Yang kedua, kumulasi objektif. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Kumulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus berhubungan dengan erat satu sama lainnya. Akan tetapi, dalam tiga hal kumulasi objektif itu tidak dibolehkan menurut Sudikno Martokusumo. 1. Kalau untuk suatu gugatan tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabungkan dalam satu gugatan. Yang kedua, demikian pula apabila hakim tidak wenang secara relatif untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Yang ketiga, tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika para penonton ingin bertanya, silakan komen di bawah, berkomentar, nanti akan saya jawab. Baiklah, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.